Ya, kita masuk ke video ke-6. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai view kita ya. Dan kali ini kita akan coba kelola aset yang kita miliki. Ya, aset yang kita miliki ini maksudnya bisa CSS, JavaScript, atau gambar ya. Semua yang ada di dalam folder public. Kita coba buka kembali apa yang sudah kita buat dari video sebelumnya. Jadi mungkin ini ya teman-teman salah satu yang sudah kita buat. Kita punya dua buah controller. Ada controller home dan controller about. Nah, yang di dalamnya itu kita sudah berhasil memanggil view yang kita miliki. Ya, menggunakan metode view seperti ini, lalu kita memanggil file tampilannya yang ada di folder masing-masing ya. Dan ini menghasilkan tampilan seperti ini, teman-teman. Ini halaman utamanya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah gimana kalau misalnya kita mau menerapkan framework CSS Bootstrap ke dalam website kita. Dan juga gimana caranya ketika nanti di halaman kita ingin menampilkan gambar begitu ya. Oke, jadi yang pertama kali akan kita lakukan adalah coba kita kunjungi dulu website Bootstrap-nya ya. Jadi teman-teman bisa kunjungi ada di getbootstrap.com ini ya. Nah, kita akan download dulu nih framework Bootstrap-nya. Jadi teman-teman bisa ke bagian download ya. Lalu kita akan download ini CSS dan JavaScript yang sudah dikompil. Ya, silakan diklik dulu aja. Dan perlu diingat saat ini Bootstrap itu sudah masuk ke Bootstrap versi 4.1 ya. Jadi teman-teman tolong disesuaikan. Ketika nanti misalnya ada beberapa perintah yang tidak sama, itu kemungkinan karena versi Bootstrap kita berbeda. Kita save, saya simpan dulu ke desktop ini ya. Saya simpan ke desktop, terus kita lihat dulu coba ya. Nah, ini di desktopnya, saya sudah punya file zip-nya, kita ekstrak dulu, coba kita lihat isinya. Ada dua buah folder, CSS dan JS. Nah, ini boleh aja kita copy aja ya. Kita copy dua buah folder ini. Kita masukin ke dalam folder public punya kita. Ya, silakan buka lagi htdocs-nya, masuk ke folder PHP MVC, masuk ke folder public. Nah, kita simpan di sini. Kita timpa aja. Ya, kalau misalkan dia minta replace, timpa aja. Jadi sekarang CSS-nya ada isinya, JS-nya ada isinya. Ya, biarkan seperti itu aja. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengincludekan atau memanggil file Bootstrap di view kita. Ya, jadi caranya teman-teman bisa masuk ke introduction di sini ya. Ke bagian introduction, kalau nggak hafal caranya bagaimana ya, klik aja introduction. Terus ada di bagian quick start. Ini paling atas ya. Ada cara nyimpen CSS dan cara nyimpen JS. Ya, CSS ini nantinya kita simpan di bagian header dan JS ini nanti kita simpan di bagian footer. Ya, kita kopiin satu-satu. Yang pertama nih, kita kopiin CSS-nya dulu. Ini ada tombol copy ya kalau di website Bootstrap-nya. Klik, lalu kita kembali ke codingan kita. Kita cari bagian header. Arahkan ke folder template header. Nah, nanti kita simpan di sini. CSS buat Bootstrap-nya. Nah, kalau kita gunakan yang default, ini artinya Bootstrap yang kita gunakan versi online. Ya, bukan yang sudah kita download di sini. Bukan yang ini, tapi yang online. Nah, kalau kita mau pakai yang ini kita ganti aja nih href-nya. Kita hapus begini. Lalu kita arahkan ke file bootstrap.css yang ini. Nah, mengarahkannya gimana? Nah, ini teman-teman perhatikan ya. Kalian tidak bisa mengarahkannya menggunakan relative URL. Relative URL itu yang menggunakan titik-titik slash atau masukkan nama folder begitu. Supaya gampang, kita kasih aja absolute URL. Jadi kita akan arahkan dari mulai server kita. http://localhost/phpmvc/public/css. Nah ya, jadi kita arahkannya dari mulai awal server kita. Lalu slash baru kita arahkan ke file bootstrap-nya. Jadi bootstrap.css. Begini. Ya, begitu pula dengan footer-nya. Ya, ini save dulu. Lalu kita coba lihat yang JS-nya nih ya. Kita copy aja, klik tombol copy to clipboard ini, klik. Kita kembali ke codingan kita, cari file footer.php. Nah, kita simpan di sini sebelum tutup bodinya. Simpan. Ya, teman-teman nggak usah khawatir ini dengan banyaknya tulisan seperti ini. Ini untuk memverifikasi kalau filenya itu udah benar ya. Nah, untuk jQuery kita biarkan aja connect ke online-nya. Kalau kalian mau download manual silahkan. Untuk yang popper.js juga kita biarkan juga. Kita akan ganti yang JS-nya aja nih, yang ini. Ya, jadi kalian boleh hapus segini. Tinggal kita arahkan sama seperti tadi. Kita pakai http://localhost/phpmvc/public/css.
slash apa nih? JS slash bootstrap. Ya, ada di sini nih filenya. Nah, ini bootstrap.js. Nah, coba gini aja dulu ya. Coba kita save, terus kita kembali ke browsernya, ke sini. Coba kita refresh. Kalau benar bootstrapnya sudah terpanggil, ini tulisannya otomatis berubah nih. Ya, coba kita refresh. Tuh, ternyata benar ya. Bootstrapnya sudah berhasil kepanggil. Gitu. Jadi begitu cara kita untuk mengelola file yang ada di dalam folder public. Kita gunakan absolute URL-nya gini. Nah, tapi nantinya ya, kalau misalkan suatu saat kalian mengubah alamat ini, misalkan nama foldernya bukan lagi PHP MVC, tapi yang lain gitu. Nah, artinya itu kalian harus mengubah semua kan? Nah, cukup merepotkan juga nih. Kalau kalian harus mengubah, buka file mana harus diingat-ingat lagi. File mana yang saya punya absolute URL. Buka terus ganti. Nah, bisa-bisa kalau kalian kelewat, ada file yang nggak jalan nantinya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menyimpan ini satu kali, terus digunakan berulang-ulang? Kita bisa gunakan sebuah konstanta ya, dengan membuatnya di folder core misalnya. Ya, misalkan gini, saya mau membuat satu file baru di dalam folder core kita. Ya, file baru kita save dengan nama constant. Gini, constants. Untuk menyimpan semua konstanta-konstanta yang nantinya kita butuhkan. Ya, filenya namanya constant. Isinya nanti kita tuliskan konstanta apa saja yang kita butuhin. Misalnya, yang pertama kita mau simpan URL absolute tadi, atau kedepannya kalau kalian mau nyimpan data-data database misalnya ya, bisa juga di situ. Kita simpan untuk yang URL-nya dulu aja. Kalian gunakan define untuk membuat konstanta. Gini, kita kasih nama konstantanya pakai huruf besar semua ya. Namanya base URL. Ini nama yang saya buat untuk menentukan bahwa URL dasarnya itu yang tadi gitu. Ya, isinya ini http://localhost/phpmvc/public. Nah, ini URL-nya. Jadi kalian kalau mau mindahin aplikasinya, cukup ganti di file ini aja sekali. Paham ya? Nah, kalau ini sudah, jangan lupa file constantnya kita require dulu. Ya, kita panggil supaya bisa dipakai. Kita buka file init. Ini jangan lupa di save dulu ya. Buka file init. Nah, kita tambahin di sini. Require core constant. Ada S-nya ya, constants PHP. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan suatu saat kelas yang kalian panggil udah banyak di file init ini, ya ini bisa aja kalian pakai teknik auto loading ya, nggak nulis manual seperti ini. Oke, sudah di save. Sekarang konstannya udah dipanggil, ini kita close aja konstannya, kita close initnya. Kita kembali lagi ke halaman header. Nah, ini kita ganti nih. Segini kita ganti, kita ambil dari konstanta kita. Boleh dihapus ini. Ya, kita buka tag PHP, kita echo aja base URL kita. Gini. Ya, jadi ini udah langsung manggil dari konstanta. Sip. Save dulu header, lakukan hal yang sama untuk footer. Dari sini kita hapus, kita buka tag PHP, kita echo base URL. Sudah. Coba di save, kita lihat hasilnya. Masih jalan nggak? Refresh. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah di sini, ya sudah selesai sebetulnya ya. Tinggal kalian buat halaman webnya sesuai keinginan. Ya, misalkan sederhananya gini. Saya pengen ada navbarnya di atas. Ya, kalian tinggal masuk ke Bootstrap aja. Kita cari navbar misalkan. Ya, kita cari navbar, cari yang simple aja, yang paling simple. Scroll ke bawah, ini terlalu kompleks, nggak akan kita pakai. Scroll sampai ke, nah yang ini nih. Ya, navbar yang simple ini. Kalian boleh copy aja nih, klik copy to clipboard. Terus kita simpan di bagian header. Di sini. Ya, kita simpan di sini. Kalian boleh paste aja. Sudah, coba di save dulu nih. Save. Balik ke sini. Kita refresh. Tuh, sekarang ada navbarnya. Oh, ini kegedean. Tuh, ya, ada navbarnya. Kita edit sedikit ya. Yang pertama namanya bukan navbar. Ini kalian boleh edit. Saya sembunyikan dulu. PHP MVC atau apapun judul dari website kalian. Terus scroll ke bawah, kita ganti linknya ya. Ini kita mau linknya simple aja, ke halaman home sama ke halaman about aja. Karena controllernya kita baru punya 2 itu. Dah, sisanya hapus. Ya, kita lihat balik sini. Sudah ya. Nah, selanjutnya saya pengen, ini nggak terlalu mepet ya, kita pakai container aja supaya di tengah-tengah. Kalian boleh, gini, balik ke navbarnya lagi. Di bawah sini, kita bikin
div dengan kelas container. Gini. Tapi tutupnya nggak di sini. Kita bungkus semuanya kecuali nav-nya. Jadi simpannya di bawah sini. Ya, jadi ini ada di dalam ya sekarang. Tuh gitu. Oke, save dulu supaya kalau di refresh, tuh dia ke tengah. Ngegeser gitu ya, nggak terlalu mepet ke kiri. Nanti kita benerin untuk yang bawahnya. Selanjutnya kita jalanin linknya. Saya pengennya kalau klik ini ke halaman home, klik ini juga ke halaman home, kalau klik ini ke halaman about. Ya, kita coba. Balik lagi ke sini, kita ganti yang pertama ini ya. Ini kita arahkan ke URL default kita. Jadi kalian cukup panggil PHP echo base URL-nya aja. Ya, karena base URL-nya pasti home kan. Sama juga dengan ini. Ya, buka tag PHP echo base URL. Udah, tinggal yang about. Kalau ini bukan hanya base URL. Echo base URL / about. Karena dia manggil controller about. Metodenya dipanggil nggak usah. Nggak usah, karena ada metode default yaitu index. Ya, save dulu. Balik ke sini, refresh. Klik about. Tuh, sudah masuk ke about. Home. Masuk ke home. Sudah ya, tinggal dibenerin yang lainnya. Gampang aja. Kita tinggal ke view-nya ya. View yang home dulu deh. Buka folder view, folder home, lalu index. Nah ini. Nah, gimana kalau kita kasih container? Ini punyanya Bootstrap ya. Supaya di tengah, tuh sudah. Kalau misalkan kalian mau pakai Jumbotron misalnya ya tinggal copy aja Jumbotron. Search Jumbotron. Nah, ini komponen Jumbotron. Ini kita copy aja yang mana ya? Yang ini aja deh. Copy, simpan di sini. Gantiin H1-nya. Nah, ini ya, rapihin aja. Sudah, ganti hello world-nya. Selamat datang di website saya. Sudah, refresh. Nah, ini ya. Kalau terlalu mepet, ini bisa kalian kasih margin atasnya. Kalau nggak salah ada yang namanya MT, ini untuk margin top dikasih angka aja, 5 misalnya. Nanti dia ada jarak nih di sini nih. Refresh. Tuh, atau kalau ketinggian 4 bisa. 4. Nah, sudah. Ini untuk home. Sekarang untuk about-nya kita ganti juga bisa. Silakan kalian ke halaman index yang ada di folder about di view-nya. Sini. Tinggal kalian kasih apa nih? Kontainer juga. Gini. Tutupnya jangan lupa simpan ke bawah. Sudah, kalau butuh margin juga boleh aja kasih kelas. Margin topnya 4. Oh, jadi turun. Begitu teman-teman ya. Kita sudah berhasil mengelola aset. Oh iya, dan satu lagi, kalau kalian mau menggunakan gambar. Nah, misalkan di sini kalian mau kasih gambar nih ya, gambar foto kalian misalnya. Jadi nanti kita punya IMG di sini. Nah, SRC-nya bisa kita arahkan menggunakan base URL juga, tapi sekarang ke folder image. Jadi silakan siapkan gambarnya. Nih ya, saya kebetulan sudah punya gambar di dalam folder image. Silakan kalian cari gambar, terus copy-in ke folder image. Ingat-ingat nama dan ekstensinya. Jadi sekarang saya bisa panggil gini, PHP echo base URL / apa nih? IMG / profile .jpg. Ini gambar saya namanya profile.jpg. ALT-nya ganti jadi nama saya ya, Sandika Gali. Coba kita save dulu ya, terus kita lihat. Nah, muncul ya. Cuman kegedean. Kita kecilin. Pakai width 200 saja. Udah kecil. Terus kalau kalian mau pakai kelasnya Bootstrap, ada yang namanya rounded circle. Supaya gambarnya jadi bulat. Ya, ini untuk Bootstrap 4 kelasnya ini. Save, terus kita refresh. Tuh, jadi bulat. Kalau pengen ada bayangannya, ada lagi kelas namanya shadow. Ini punyanya Bootstrap juga. Save, nanti dia jadi ada bayangannya. Begitu teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, bagaimana cara kita mengelola aset ya.